Semuanya bermula pada suatu ketika suami, si sulung dan si bungsu memutuskan untuk tinggal terpisah dengan Meliani alias Meli. Saat itu suami Meli memutuskan untuk memboyong si bungsu untuk ikut bersama dengannya bekerja di negara Brunei Darussalam sebagai TKI. Sedangkan si sulung yang entah dikarenakan hal apa memutuskan untuk tinggal di Bogor, Jawa Barat. Hari-hari yang Meli jalani di rumahnya yang beralamat di Perum Gampingan, Desa Kebokura, Kecamatan Sumpuih, Banyumas, Jawa Tengah, sontak sepi. Tak terdengar lagi hingar-bingar yang biasa terdengar di pagi-pagi sebelum anak-anaknya berangkat sekolah, atau suara-suara mesra sang suami yang memanggil-manggil namanya. Namun saat itu Meli memakluminya dan bersyukur karena walau berada jauh di negeri orang, sang suami tidak pernah putus mengabarinya dan tentu saja mengiriminya uang. Dari uang-uang yang dihasilkan dan ditabung selama bertahun-tahun lamanya itulah yang kemudian membuat hidup Meli serba berkecukupan. Setidaknya Meli memiliki beberapa buah rumah, kendaraan, dan lain-lain. Bahkan salah satu rumahnya yang lain yang berada di Desa Sela Negara pada tahun 2021 sedang direnovasi di bagian dapur dan kamar mandinya. Selain dikenal sebagai orang yang berkecukupan, Meli cukup dikenal juga sebagai pribadi yang baik hatinya dan suka memberi tetangga-tetangga makanan yang ia buat sendiri. Namun di balik sosok yang murah hati dan serba berkecukupan, Meli memiliki sisi gelap dalam hidupnya. Sebuah rahasia yang tak mungkin ia beritahukan kepada orang lain, termasuk sang suami yang pada saat itu sedang ada di Brunei Darussalam. Sisi gelap yang menyelimuti hidup Meli adalah ketika ia berkenalan dengan seorang pria yang mengisi hari-hari sepinya sepeninggal sang suami bekerja di negeri orang. Sisi gelap itu yang juga menghantarkan dirinya untuk pergi menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Hari berkabung itu terjadi tepatnya tanggal 30 Desember tahun 2021. Saat itu warga Perum Gampingan atau tempat di mana Meli tinggal tiba-tiba geger dan gempar ketika tubuh Meli ditemukan terbujur kaku di dalam kamarnya. Tak ada warga satupun yang berani memeriksa dan melihatnya secara langsung. Saat itu warga hanya berani melihatnya dari luar saja, sembari menunggu kedatangan pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan. Singkatnya, setelah tubuh Meli berhasil dievakuasi dan setelah hasil otopsinya rilis, terkuaklah sebab dan musabab kematian Meli, wanita 47 tahun itu. Saat itu dari hasil pemeriksaan, terdapat luka memar di bagian leher dan kepala korban. Dan singkatnya, setelah si pelaku berhasil diamankan, dalam akuannya yang kemudian dirilis, pelaku mengaku bahwa ia sempat menyetrum korban sesaat sebelum Meli meregang nyawanya. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Ambarawan alias Ambar, seorang pria yang di tahun 2021 genap berusia 35 tahun. Ambar merupakan seorang sopir travel yang bisa dibilang multi talenta. Kenapa begitu? Dikarenakan selain ia menguasai teknik permesinan, Ambar juga dikatakan adalah seorang kuli bangunan. Skill nukang yang ia miliki, ia dapatkan dari seringnya Ambar ikut kerja dengan orang lain di saat-saat senggang pekerjaannya. Selain giat dan rajin bekerja, Ambar di mata teman-temannya dan rekan kerjanya adalah sosok yang baik dan tidak neko-neko. Bahkan Ambar juga pernah disebutkan merupakan sosok pria yang alim. Ia tak segan-segan untuk menegur teman-teman kampungnya yang pernah dilihatnya mabuk-mabukan. Ambar juga adalah seorang pria beristri yang kala itu Ambar, istri dan anaknya, menempati sebuah rumah yang berlokasi di Pagelarang, Banyumas, Jawa Tengah. Lokasinya hanya berjarak 20 menit dari rumah Meli. Istri Ambar yang bernama Dewi merupakan seorang wanita yang bekerja sebagai pegawai di salah satu pabrik pembuatan rambut palsu yang ada di Kroya. Hari-harinya tentulah ia isi dengan bekerja membantu perekonomian keluarganya. Perjumpaan pertama Ambar dengan Meli terjadi di bulan Mei tahun 2021. Saat itu Meli dan suaminya menumpang mobil travel yang dikemudikan oleh Ambar ke sebuah tempat. Perjumpaan pertama saat itu sama sekali tidak meninggalkan kesan apapun, baik bagi Meli maupun Ambar. Keduanya tampak biasa-biasa saja. Semuanya berubah ketika pertemuan kedua itu terjadi tak lama setelah pertemuan pertama. Saat itu Ambar sendirilah yang datang ke rumah Meli di Perum Gampingan. Saat itu ia bermaksud ingin membetulkan mobil milik Meli yang rusak. Perintah untuk membetulkan mobil Meli itu datang langsung dari suaminya, yang kala itu langsung menelpon Ambar dari Brunei Darussalam. Dan mulai saat itu benih-benih cinta di antara keduanya mulai bersemi. Dikatakan oleh Ambar, Meli lah yang pertama kali mengatakan bahwa ia suka dan sayang kepada Ambar. Tak disangka, ternyata Ambar juga memiliki perasaan yang sama dengan Meli. Dan mulai saat itu juga, hubungan asmara terlarang antara si kuli bangunan dan Meli bermula.
Kemesraan mereka semakin menjadi ketika Melly membutuhkan tenaga tukang untuk merenovasi rumahnya yang lain yang berlokasi di desa Setelah Negara. Seperti yang saya sebutkan di awal video, bahwa Melly bermaksud ingin merenovasi kamar mandi dan dapur rumahnya. Saat itu, Melly sendirilah yang datang ke rumah Ambar di desa Pagelarang untuk memintanya secara langsung untuk bekerja merenovasi rumahnya. Saat itu datangnya Melly ke rumah Ambar sebagai tamu disambut pula oleh istri Ambar, Dewi. Maka nggak heran jika Dewi menganggap Melly sebagai sosok yang baik dan ramah hatinya. Itu adalah kesan yang pernah diungkap oleh Dewi. Permintaan untuk merenovasi rumah Melly yang saat itu diutarakan langsung olehnya tentu disambut baik oleh Ambar. Yang kemudian singkatnya di bulan September tahun 2021 dimulailah proyek itu. Saat itu Ambar juga mengajak teman-teman sesama tukang bangunan lainnya untuk bersama-sama menggarap proyek pembangunan dapur dan kamar mandi itu. Bahkan Ambar juga mengajak bapak mertuanya yang bernama Pak Tejo. Proses pengerjaan yang dilakukan oleh Ambar dan tim kala itu dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, Ambar dan tim menggarap terlebih dahulu pembuatan kamar mandi. Lalu setelah pengerjaan kamar mandi selesai dalam 11 hari, pekerjaan kemudian dilanjutkan untuk menggarap pembuatan dapur. Namun kala itu hanya Ambar dan bapak mertuanya sajalah yang mengerjakan proyek lanjutan pembuatan dapur itu. Ambar begitu spesial di mata Melly, dikarenakan adanya perasaan cinta yang bersemayam di hati Melly. Saat itu selama Ambar mengerjakan proyek di rumah Melly, Ambar disebutkan jarang sekali pulang ke rumahnya. Dalam seminggu dikatakan Ambar hanya pulang ke rumahnya 2 atau 3 kali saja. Hal itu bukan tanpa alasan, dikarenakan saat itu Melly menyuruh Ambar untuk tanda kutip menemaninya di rumahnya yang ada di Perum Gampingan. Ia bosan tinggal sendiri, ia perlu teman untuk menemani malam-malamnya. Permintaan itu awalnya Ambar pertimbangkan untuk ia setujui. Saat itu ia masih bimbang dan ragu terkait alasan apa yang akan dia sampaikan kepada Dewi sang istri. Padahal jarak rumahnya hanya berkisar 20 menitan saja. Lalu setelah mendapatkan alasan yang masuk akal yang akan dia sampaikan kepada sang istri, Ambar pun tanpa ragu menerima tawaran Melly untuk tinggal satu atap dengannya. Saat itu alasan yang dibuat oleh Ambar adalah selama pekerjaan proyek itu, ia akan tinggal bersama teman-temannya. Dan sesekali Ambar mengatakan bahwa ia akan ikut kerja membantu temannya mengantar barang-barang rongsok dan kayu ke Sukabumi, Jawa Barat. Alasan itu cukup masuk akal bagi Dewi, mengingat sang suami selain bekerja sebagai tukang, ia juga merangkap pekerjaannya sebagai sopir. Setelah adanya kata setuju yang terlontar dari mulut Ambar, dimulailah petualangan cinta dan asmara yang terjalin itu. Saat itu tanpa ragu-ragu, Melly memfasilitasi Ambar dengan satu buah sepeda motor merek Suzuki Satria Fu. Sepeda motor itu bisa dipakai bebas oleh Ambar kemanapun Ambar suka, termasuk dipakai untuk pulang ke rumahnya. Hari-hari setelah Ambar dan Melly tinggal bersama dalam satu atap, Melly gak segan untuk mengatakan kepada tetangga-tetangganya bahwa Ambar adalah keponakannya yang datang dan menginap untuk menemani dirinya di rumah. Selain itu, semenjak Ambar tinggal satu atap dengan Melly, saban pagi Ambar dan Melly datang ke lokasi proyek dengan menggunakan motor itu. Bapak mertuanya Pak Tejo yang kala itu bekerja dengan Ambar tak terlalu mau ambil pusing dengan kedekatan yang kerap kali ditunjukkan oleh Ambar dan Melly di hadapannya. Selain difasilitasi sepeda motor, Ambar juga dikatakan pernah dipinjami uang sebesar 4 juta rupiah yang entah akan Ambar gunakan untuk apa uang itu. Namun yang pasti Melly tak mempermasalahkan uang itu selama hubungan yang terbina dengan Ambar baik-baik saja. Hari naas itu bermula tepatnya di hari Rabu 29 Desember tahun 2021. Di pagi itu Ambar dan Melly datang seperti biasa dengan berboncengan ke lokasi proyek pembangunan kamar mandi rumahnya. Saat itu kedatangannya disambut pula oleh bapak mertuanya. Pekerjaan pun dimulai. Sementara Ambar dan Pak Tejo bekerja, Melly yang hadir di rumah itu menemani sekaligus mengawasi pekerjaan yang sedang dilakukan. Singkatnya, setelah pekerjaan tersebut selesai di jam 5 sore, pulanglah Ambar dan Melly menuju rumahnya yang ada di Gampingan. Keduanya masuk dan aktivitas pun dijalani seperti biasa. Lalu tak lama setelah malam mulai menjelang, Ambar kemudian mendekati Melly dan meminta handphone milik istrinya yang ditahan oleh Melly. Saat itu Ambar mengatakan, "Saya mau minta handphone istri saya, soalnya saya mau bawa pulang." Mendengar hal itu tentulah membuat Melly gak senang. Melly pun mengatakan, "Tidak bisa, kamu jangan pulang, di sini aja temani saya." Mendapati penolakan yang dilontarkan oleh Melly tentulah membuat Ambar menjadi marah. Ia merasa kekasih gelapnya itu kerap kali menunjukkan gestur tubuh dan mimik muka yang tak enak ketika Ambar izin minta pulang ke rumah istrinya. Akibat dari saling silang pendapat itu, terjadilah percekcokan di malam itu.
Cekcok itu berakhir ketika Melly masuk ke dalam kamarnya. Sementara Ambar tetap berada di ruang tamu, menyaksikan acara televisi. Di tengah-tengah acara TV yang sedang berlangsung, Mary keluar dari kamarnya sambil ia dekati Ambar dan ia pun berkata, "Ini handphone istrimu, boleh kamu pakai, tapi kamu jangan pulang dan kamu tetap di sini." Lalu setelah melontarkan perintah tersebut, Melly kemudian melanjutkan dengan berkata, "Saya minta uang saya yang 4 juta, lagi ada kebutuhan. Kalau tidak, sepeda motor istrimu saya ambil sebagai jaminan." Mendengar hal itu semakin pusinglah Ambar. Ia katakan mohon bersabar dan minta waktu untuk melunasi hutangnya. Tak lama kemudian setelah melontarkan ucapan itu, Melly kemudian memerintahkan Ambar untuk masuk ke dalam kamarnya. Melly minta ditemani saat itu. Singkatnya, setelah Ambar juga merebahkan tubuhnya di atas kasur dan di tengah-tengah usahanya memejamkan matanya, Ambar kembali teringat akan hutangnya sebesar 4 juta itu yang barusan ditagih oleh Melly. Lalu untuk menyegarkan pikirannya, Ambar kemudian keluar dari kamar dan segera menuju kamar mandi untuk membasuh mukanya. Setelah selesai dan setelah Ambar ingin kembali ke kamar tidur, tiba-tiba Melly muncul di hadapannya dan berkata, "Kamu mikirin orang rumahmu terus ya, aku nggak kamu pikirin." Mendengar hal itu, Ambar kemudian segera berjalan menuju kamar untuk kembali tidur. Namun di tengah-tengah langkahnya menuju kamar, Melly kembali membahas terkait rencananya yang akan mengambil sepeda motor milik istrinya sebagai jaminan. Mengetahui hal itu, emosilah Ambar. Lalu di suatu momen ketika Melly lengah, segera Ambar jambak rambut Melly dari belakang dan dengan sekuat tenaga ia dorong tubuhnya ke depan. Tubuh Melly pun terhuyung dan jatuh, dan bagian lehernya sempat membentur sebuah speaker aktif. Tentulah hal itu membuat Melly kesakitan. Di tengah-tengah rasa sakit itu, kemudian Ambar menggotong tubuh Melly naik ke atas kasur dan ia baringkan tubuhnya terlentang. Sempatlah Ambar minta maaf atas perlakuan yang barusan ia lakukan kepadanya. Dan singkatnya, setelah Melly mulai tenang, alih-alih terus menjaganya agar tak kesakitan, Ambar yang ternyata sudah gelap mata, kemudian mencekik leher Melly dengan kedua tangannya dengan sekuat tenaga. Melly tentulah merasa tindakan yang dilakukan oleh kekasih gelapnya itu sudah kelewat batas. Melly berontak sekuat tenaga untuk melepaskan cengkraman kuat tangan Ambar di malam itu. Melly tentu tak bisa berteriak, karena semakin ia berontak, semakin kuatlah cengkraman tangan Ambar. Mendapati jeratan yang begitu kuat di lehernya, kemudian membuat Melly lemas dan tak berdaya. Saat itu setelah mendapati Melly lemas, Ambar kemudian secara berlahan melepaskan cekiknya. Ia dapati saat itu Melly masih dalam keadaan bernafas. Dan untuk semakin meyakinkan kematiannya, Ambar kemudian mengambil sebuah kabel roll. Kabel gulung itu ia tarik terlepas dari sambungannya sehingga membuat serabut-serabut tembaganya keluar. Demikian setelah mendapati kabel yang ujungnya rusak, Ambar kemudian menyolokkan jack kabel itu ke soket listrik dan menyentuhkan secara berulang tembaga yang terkelupas itu ke kaki Melly selama kurang lebih 10 menit. Aliran listrik itu pun segera menyengat tubuh Melly. Setelah kurang lebih 10 menit, tuntaslah tugasnya. Ia dapati Melly tak lagi bernafas. Ia pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah menghilangkan nyawa Melly, Ambar kemudian mengkondisikan tubuh Melly agar terlihat seolah-olah ia meninggal secara normal di atas kasur. Dan setelah itu, ia pun pergi pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Ambar yang datang ke rumah Melly bersandiwara, seolah-olah histeris mendapati kekasih gelapnya itu telah tiada di dalam kamarnya. Ia yang pura-pura panik, segera melaporkan temuan itu kepada pihak RT dan RW setempat. Demikian, setelah laporan itu diteruskan kepada pihak yang berwenang, dimulailah penyelidikan kematian Melly yang rupa-rupanya tak wajar itu. Lalu setelah mendapatkan hasil laporan otopsi, yang menunjukkan luka-luka janggal di beberapa tubuh korban, barulah polisi bekerja dan memanggil saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada. 25 tahun, ini merupakan warga Kecamatan Kemeranjen, berhasil kita amankan setelah kita melakukan TP-TKP olah TKP dan pemeriksaan saksi yang mengarah kepada pelaku. Berdasarkan keterangan pelaku ini, pelaku melakukan perbuatannya karena merasa risih dan emosi ketika korban menagih hutang dan korban meminta putus karena antara korban dan pelaku ini memang memiliki hubungan asmara. Kasus ini bisa terungkap berkat adanya petunjuk dari saksi yang adalah tetangga korban yang mengatakan bahwa di malam hari sebelum Tante Melly ditemukan tak bernyawa, ia melihat Ambar pergi meninggalkan rumah Melly dengan terburu-buru. Atas kesaksian dan bukti-bukti itulah yang kemudian membawa polisi untuk segera meringkus Ambarawan. Ia diamankan ketika ia menghadiri proses pemakaman Tante Melly di pemakaman setempat. Ia tak bisa berkutik ketika ia dihadapkan oleh bukti-bukti dan saksi-saksi.
Persidangan yang kemudian digelar oleh Pengadilan Negeri Banyumas melalui majelis hakimnya kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun kepada Ambarawan. Semoga vonisnya bisa mengajar Ambar dengan segala kejahatannya dan kisah ini pun berakhir.